Ada sebuah kisah tragis yang menyayat hati yang terjadi di Singapura. Di sebuah apartemen, seorang pria dengan tega mengeksekusi putri kecilnya dan istrinya yang sedang hamil dengan cara yang sangat mengenaskan. Meski kedua korban sempat memohon ampun kepadanya, pria yang telah gelap mata itu tetap melakukan aksi kejinya. Bagaimana cerita lengkap dari kasus ini dan apa motif si pria mengeksekusi seluruh keluarganya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Ada seorang pria bernama Theo Kim Hen berusia 46 tahun berkewarganegaraan Singapura. Theo memiliki kehidupan karir yang sukses dengan penghasilan yang stabil. Ia bekerja sebagai agen properti di Singapura dan memiliki seorang istri bernama Chong Pei San. Pei San yang baru berusia 39 tahun merupakan sosok wanita yang baik hati dan lemah lembut. Ia adalah sosok istri yang penurut dan berdedikasi kepada keluarganya. Salah satu bentuk dedikasinya yaitu berhenti dari pekerjaannya dan fokus untuk mengurus keluarganya sendiri. Selain itu, Pei San memiliki seorang kakak bernama Gordon Chong Mun Chen. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Pei San sering menceritakan kehidupan sehari-harinya kepada Mun Chen. Pei San juga sering bercerita kepada Mun Chen tentang keinginannya untuk memiliki anak dan hal-hal apa saja yang ia ingin lakukan saat nanti ia memiliki anak. Mun Chen sendiri selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Pei San. Di mata Mun Chen, Pei San dan Theo terlihat seperti pasangan suami istri yang berbahagia. Bagi Mun Chen sendiri sebagai kakak, Theo merupakan sosok suami yang ideal. Mun Chen terkadang sangat terkesan ketika melihat bagaimana Theo selalu mengingatkan alergi yang dialami Pei San, yaitu pada udang, dan memastikan ia tidak memakan udang tersebut pada acara makan malam mereka. Oleh karena itu, Mun Chen merasa senang melihat bagaimana Theo sangat mempedulikan kenyamanan Pei San. Theo dan Pei San hidup dengan harmonis. Mereka berusaha mendapatkan momongan. Meskipun Pei San sempat mengalami keguguran, mereka tidak menyerah. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2013, Theo dan Pei San diberkahi seorang buah hati, yaitu putri kecilnya yang mereka namai Zining. Selain sebagai sosok suami yang ideal, Theo juga merupakan sosok ayah yang penyayang. Banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah sosok yang baik bagi putrinya. Ia rajin mengantarkan putrinya ke sekolah, berjalan-jalan dengan putrinya di taman, dan selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh putrinya. Theo selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, mulai dari rumah, mobil, pakaian, makanan, dan pendidikan. Theo selalu memastikan bahwa keluarganya dapat merasakan kehidupan yang layak. Theo dan keluarganya terbiasa dengan kehidupan mewah. Hal ini bisa dipenuhi Theo karena selama bekerja sebagai agen properti, Theo memiliki penghasilan kurang lebih sebesar $15.000 Singapura atau setara dengan 185 juta dalam rupiah. Di perusahaan di tempat dia bekerja, Theo dikenal sebagai sosok yang bekerja keras. Ia mampu bekerja dengan baik, tak pernah terlambat dan selalu berhasil melakukan penjualan. Selain itu, Theo juga dikenal sebagai sosok yang ramah. Ia selalu akrab dengan rekan kerjanya. Singkat cerita, pada tahun 2015, tiba-tiba masalah dalam kehidupan Theo muncul ketika bisnis properti mengalami penurunan popularitas. Hal ini ternyata berpengaruh pada penghasilan Theo. Penghasilan Theo yang tadinya bisa mencapai 10.000 sampai 15.000 dolar Singapura, kini malah menurun menyentuh angka 1.000 sampai 3.000 dolar Singapura, sehingga Theo sempat tak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Terbiasa menjalani gaya hidup mewah, keluarga kecil ini pun kesulitan untuk bertahan. Biaya untuk kehidupan putri mereka saja bisa menyentuh 1.000 dolar Singapura per bulannya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, Theo mulai berutang kepada kerabat-kerabatnya. Selain kerabatnya, dia juga berutang kepada keluarganya sampai kepada lembaga pinjaman. Tetapi bukannya menyelesaikan masalah, hutang itu justru semakin menjadi beban bagi Theo. Karena terlilit utang, Theo mulai menguji peruntungannya, yaitu melalui perjudian. Yang mana dia berharap saat itu ia bisa mendapatkan uang dengan cepat dengan cara berjudi. Tetapi tentu saja masalahnya tidak terselesaikan dan Theo malah semakin banyak dijerat hutang karena judi tersebut. Total hutangnya bahkan mencapai 120.000 dolar Singapura atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Tak ingin kehilangan wibawa sebagai kepala rumah tangga, Theo memutuskan untuk menyembunyikan semua masalah ini dari Pei San. Terlebih saat mengetahui bahwa Pei San sedang mengandung anak kedua mereka. Theo tak ingin kehamilan Pei San menjadi terganggu. Theo masih berharap dapat melindungi keluarganya.
Theo berharap ia dapat menanggung semua permasalahan itu sendirian. Tetapi sayangnya usahanya untuk menyembunyikan hal tersebut dari istrinya akhirnya gagal karena pada tanggal 13 Januari 2017 salah satu penagih hutang mendatangi kediaman Theo. Theo diminta untuk membayar hutang setidaknya $21.000 Singapura pada saat itu. Kedatangan penagih hutang ini membuka semua kebohongan Theo dan membuat Pei Sang bisa melihat sosok sejati dari suaminya. Akhirnya, keadaan ini membawa keduanya memasuki kehidupan rumah tangga yang tak harmonis lagi. Theo dan Pei Sang mulai sering bertengkar, di mana Theo mulai menuntut istrinya untuk mencari pekerjaan paruh waktu agar bisa membantu menghidupi keluarga mereka. Tetapi Pei Sang yang sedang hamil jelas menolaknya. Dan terkadang Pei Sang seringkali mengeluarkan kata-kata menyakitkan kepada Theo sehingga membuat Theo merasa kehilangan martabatnya sebagai kepala keluarga. Tak lama setelah kedatangan rentenir ke rumah Theo, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2017, pertengkaran Theo dan Pei Sang mencapai puncaknya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi Zining. Ia pergi ke sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Theo seharusnya membawa Zining ke sekolah pada hari itu. Zining kecil sudah rapi dan mengenakan seragam sekolahnya. Namun Theo yang merasa malu karena memiliki tunggakan enggan untuk membawa Zining ke sekolah. Hari itu Theo memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah dan tetap tinggal di rumah mereka. Ia pun mengganti lagi seragam sekolah Zining dengan baju rumahannya. Melihat Zining yang sebelumnya sudah rapi dengan seragam berganti baju rumahan membuat Pei Sang menjadi bingung. Ia pun meminta penjelasan pada Theo dan akhirnya pertanyaan itu berubah menjadi sebuah pertengkaran. Theo yang sebelumnya sudah menceritakan pada istrinya tentang hutang yang dimiliki mereka. Ia mengatakan bahwa ia tak sanggup untuk membayar biaya sekolah Zining dan sudah menunggak selama beberapa bulan. Karena hal itu ia malu untuk mengantarkan Zining ke sekolahnya. Kemarahan Pei Sang pun meledak setelah mendengar hal itu. Dengan emosi ia mengatakan kurang lebih seperti ini. Kamu tuh benar-benar ya jadi laki-laki gak berguna banget. Orang lain bisa dengan gampangnya ngasih makan 3-5 anak. Lah kamu satu aja gak bisa. Benar-benar gak guna kamu ini. Mendengar ucapan itu akhirnya membuat pertengkaran semakin sengit. Pertengkaran itu terjadi tepat di depan Zining yang sedang menonton TV. Theo yang tak kalah marah pun membalas perkataan Pei Sang. Ia mengungkapkan bahwa ia tak suka saat Pei Sang membentak dirinya di hadapan anak mereka. Kemarahan dan kebencian di dalam diri Theo pun seketika meledak. Ia pergi ke kamar mandi dan mengambil sebuah handuk. Perlahan-lahan ia mendekati Pei Sang dari belakangnya dan seketika ia mencekik Pei Sang dengan menggunakan handuk. Kaget dengan serangan yang tiba-tiba itu, Pei Sang berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Suaranya tercekat dan kakinya menendang-nendang kasur, berusaha meraih kembali napas yang coba direnggut oleh Theo. Namun sayangnya tenaga Pei Sang sama sekali tak sebanding dengan Theo. Meskipun Pei Sang terus melawan, Theo sama sekali tak berhenti. Bekapannya menjadi semakin kencang ketika Pei Sang yang semakin melawan. Akhirnya selama 15 menit berlangsung, Pei Sang yang tak kuat lagi menahan sakitnya akibat dicekik oleh Theo, seketika mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah menyadari Pei Sang telah meninggal dunia, Theo kemudian beralih pada putrinya, yaitu Zining. Zining yang saat itu sedang duduk di depan TV, kemudian dipanggil oleh Theo untuk meminta duduk di pangkuannya. Dan seketika, tanpa iba sama sekali, Theo seketika mencekik Zining dengan cara yang sama seperti ia mencekik Pei Sang. Dan akhirnya Zining pun ikut meninggal dunia. Setelah menghabisi keduanya, Theo kemudian membaringkan tubuh mereka di atas kasur secara bersisian. Setelah itu, selama 9 hari penuh, Theo tidur bersama jasad Pei Sang dan juga Zining. Ia tinggal di rumah itu sambil menonton TV dan berselancar di internet untuk mencari cara agar bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi ketika ia ingin melakukan eksekusi diri, Theo selalu gagal dalam melakukannya. Selama saat itu, Theo menggunakan handphone Pei Sang untuk membalas pesan dan berpura-pura menjadi dirinya. Ia juga mengubah foto profil Facebook milik Pei Sang untuk mengurangi kecurigaan dan menjadikan seakan-akan Pei Sang masih hidup. Selain itu, Theo juga berbohong kepada guru Zining. Ia menulis surat dengan berpura-pura sebagai Pei Sang dan mengatakan bahwa Zining sedang sakit.
Semua usaha Theo untuk membuat ilusi bahwa keluarganya masih utuh dan Pei-san masih hidup berakhir setelah perayaan Tahun Baru Cina. Kebohongan yang sudah tak bisa dibendung lagi itu akhirnya terbongkar. Pada tanggal 28 Januari 2017, Theo mencoba untuk membakar jasad Pei-san dan Zining. Setelah berhasil, ia juga berbaring di sebelahnya sebagai usaha untuk menyusul mereka. Namun, ketika hendak melakukan aksi eksekusi diri itu, tiba-tiba Theo dilanda ketakutan saat ia merasakan panas yang menyelubungi tubuhnya. Apa yang dilakukan Theo terungkap ketika tak lama setelahnya Munchen mendatangi kediaman Pei-san. Pei-san yang tidak datang di acara perayaan Tahun Baru Cina membuat Munchen khawatir. Terlebih lagi, Pei-san juga tidak menjawab panggilan telepon dan pesan darinya. Ketika sampai di rumah Pei-san, Munchen membunyikan bel rumah itu, namun tak ada yang menjawab panggilannya. Dalam keadaan bingung, Munchen berteriak dan memanggil-manggil nama Pei-san, namun tetap tak ada jawaban. Munchen yang khawatir dengan kondisi Pei-san pun memutuskan untuk mengintip ke dalam rumah Pei-san. Ia mencoba membuka salah satu panel jendela di sebelah kiri pintu dan mengintip ke dalam rumah. Dan saat mengintip itulah, Munchen merasa melihat sesuatu yang aneh, tapi ia tak bisa menebak apa yang ia lihat. Selain melihat hal aneh itu, Munchen juga mencium bau menyengat dari dalam rumah. Munchen pun menghubungi pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Dan ketika polisi tiba di sana, mereka memeriksa keadaan dan menyadari hal yang sama dengan Munchen. Awalnya mereka mengira bahwa bau amis dari dalam rumah berasal dari kebocoran gas. Oleh karena itu, mereka meminta orang-orang di sekitar untuk mematikan handphone mereka. Lalu pihak polisi dan orang-orang di sana mencoba untuk menggedor-gedor kembali pintu pagar rumah Pei-san. Namun tetap tidak ada yang merespon. Kemudian tak lama setelah menggedor pintu rumah itu akhirnya terbuka. Saat membuka pintu dan melihat banyaknya pihak kepolisian, Theo yang sontak kaget dan panik mencoba untuk melarikan diri. Tetapi ia berhasil ditangkap dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian sebagian polisi mencoba untuk masuk ke dalam rumah dan seketika kengerian memenuhi ruangan karena mereka menemukan dua jasad yang hampir hangus terbakar, terbaring bersisian di atas tempat tidur kamar utama. Jasad yang terbakar itu merupakan jasad Pei-san dan juga Zining. Selama investigasi, Theo mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah usaha untuk melindungi keluarganya. Ketakutan akan dikejar hutang membuatnya mengambil langkah ekstrim ini. Theo takut jika ia meninggal seorang diri, para rentenir akan mengejar-ngejar keluarganya. Theo tak ingin keluarganya tersiksa dengan hidup dikejar hutang. Maka dari itu, Theo memutuskan untuk mengeksekusi seluruh keluarganya dan berharap bahwa mereka semua akan kembali dipertemukan di akhirat nanti. Kemudian pada tanggal 12 November 2020, hampir 4 tahun sejak hari malang itu terjadi, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman eksekusi kepada Theo. Keputusan ini tentu tak dapat diterima oleh Theo. Ia mengajukan banding dan meminta keringanan hukum kepada pengadilan. Pengacara Theo mengatakan kalau Theo telah mengalami depresi saat ia melakukan pengeksekusian kepada keluarganya. Perasaan cemas karena terlilit hutang dan ketakutan akan dikejar rentenir serta terprovokasi oleh perkataan kasar Pei-san akhirnya membuat Theo kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Pengacara Theo berharap hakim dapat memberikan pengurangan hukuman kepada Theo karena alasan tersebut. Namun, bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya. Bukti yang ada menunjukkan bahwa Theo memperhitungkan dengan tepat apa yang harus ia lakukan. Mulai dari berpura-pura menjadi Pei-san dan membuat seakan-akan mereka masih hidup. Theo membuat alasan dan berbohong pada berbagai pihak untuk menyembunyikan kenyataan bahwa Pei-san dan Zining telah tiada. Ia bahkan mengganti foto profil media sosial milik Pei-san untuk membuat ilusi bahwa Pei-san masih hidup di hadapan banyak orang. Selain itu, Theo juga menjaga suhu ruangan dengan AC sehingga jasad Pei-san dan Zining tidak membusuk di dalamnya. Dan ia menutup jendela untuk mencegah bau busuk itu menyebar keluar rumah. Dan akhirnya kebohongannya itu berhasil dilakukannya selama 9 hari lamanya. Theo dan kuasa hukumnya telah gagal memberikan bukti bahwa ia mengalami depresi. Argumentasi yang mereka berikan memiliki celah dan tak diterima oleh hakim. Hakim beranggapan bahwa Theo tidak memenuhi kriteria sebagai pasien penderita depresi pada saat kejadian.
Perilaku Theo setelah kejadian juga menunjukkan hal yang jauh berbeda dari apa yang ia klaim. Theo menghabiskan banyak waktu untuk berselancar di internet. Dia tidur secara teratur, keluar rumah untuk mencari makan, dan tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun setelah melihat Pei San dan Zining meninggal dunia. Oleh karena itu, permintaan banding Theo pun ditolak oleh pengadilan. Seorang ayah merupakan kepala keluarga yang bertugas untuk melindungi keluarganya. Ia harus memastikan bahwa keluarganya terlindungi, hidup dengan baik, dan juga berkecukupan. Namun, terlepas dari hal itu, bukan berarti kepala keluarga harus berjuang sendirian. Theo yang merupakan sosok ayah dan suami yang baik bagi keluarganya telah berubah menjadi sosok yang kejam yang tega menghabisi orang terkasihnya. Kepergian Pei San dan Zining merupakan pukulan berat bagi keluarganya. Bahkan Munchen sebagai kakak dari Pei San tak percaya apa yang telah dilakukan oleh Theo. Ia mengingat bagaimana Pei San begitu antusias untuk menunggu kelahiran anak keduanya. Namun kelahiran yang ditunggu-tunggu tersebut tidak akan pernah datang. Dan Munchen hanya bisa berdoa supaya Pei San dapat tenang di sana.